Pada episode ini kita akan melanjutkan yang kemarin, yaitu kita akan fokus membahas tentang generation mode. Jadi apa itu generation mode? Di sini jika kita menampilkan sebuah pohon atau trunk, lalu teman-teman pergi ke bagian generation. Di sini kemarin kita sudah membahas tentang shared dan juga variasi dari plus and minus dan juga variasi oleh curve. Di sini kita akan membahas secara fokus dan juga mendalam mengenai generation mode. Di sini pada generation mode teman-teman melihat ada berbagai macam mode. Ada dari klasik, proportional, lalu ada pilotaxi, interval, parent, dan juga yang lainnya. Sebelum saya mulai, saya akan menggunakan preset pohon agar tampilan pohon kita lebih menarik. Di sini saya akan close, lalu no, agar tidak tersimpan. Lalu pada bagian bawah di sini teman-teman silahkan memilih sampel pohon. Bebas saja, di sini saya akan menggunakan simple forest. Kita klik. Oke, kemudian karena ini adalah file asli, jadi saya ingin menduplikatnya terlebih dahulu agar file aslinya tidak ikut terganggu. Di sini kita save as, lalu kita simpan pada, kita lihat generation mode. Di sini saya akan beri nama tutorial generation mode ya. Oke. Kita save. Dan di sini kita sudah ada di tutorial generation mode. Jadi kita akan hapus saja di sini generation mode-nya, Atri window-nya. Lalu saya juga akan menghapus force-nya. Di sini saya ingin semuanya default. Lalu kita pergi ke tree, lalu radiusnya kita beri 8 saja. Oke, lalu pada bagian sync kita nolkan. Kenapa kita menggunakan sampel pohon? Karena di sini sudah terdapat material ya, jadi kita tidak usah mengimport material ya. Untuk material kita akan bahas ini di episode paling akhir dari SpeedTree. Jadi mungkin berada di episode sekitar 9 atau 10 ya. Kita akan membahas tentang material. Untuk saat ini episode 6 kita akan membahas tentang mode yang ada di generation. Di sini saya akan langsung saja teman-teman klik kanan pada tree, lalu add geometry, lalu pilih trunk, dan kita akan seret material bark ini ke dalam trunk kita. Pada trunk teman-teman klik, lalu kita akan add lagi branch. Kita lihat mungkin branch yang ini aja. Oke. Pertama kita akan membahas tentang yang klasik. Di sini teman-teman klik branch-nya, lalu pada bagian generation teman-teman klik, lalu di sini ada generation mode, teman-teman pilih yang klasik. Kita akan mulai dari klasik, proporsional sampai dengan parent. Semoga video kali ini tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu membingungkan untuk dipahami. Jadi kita langsung saja ke bagian klasik. Oke. Pada generation mode ini berfungsi untuk memudahkan kita membuat pohon-pohon tertentu ya teman-teman. Kayak misalkan pohon mangga itu enaknya kita menggunakan misalkan proporsional. Lalu untuk pohon kayak semacam cemara kita akan menggunakan lebih banyak ke interval. Kenapa? Karena kita akan membahasnya sesaat lagi. Oke, kita mulai dari klasik.
Mode klasik pada speed tree itu sudah mulai ditinggalkan. Bagi teman-teman yang menggunakan speed tree versi 8 ke atas, itu disarankan sudah tidak lagi menggunakan mode yang klasik ini. Kenapa? Karena mode yang klasik ini sudah digantikan oleh mode-mode yang lebih baru ya. Sini. Jadi mode klasik ini sudah mulai tidak berlaku untuk speed tree versi 8 ke atas. Akan tetapi untuk pembelajaran maka akan kita bahas mode klasik ini. Pada mode klasik, teman-teman melihat ada berbagai macam setting di situ ya. Di sini ada style, lalu ada frekuensi, lalu pada bagian orientation seperti ini, dan juga ada step. Kita mulai dari style terlebih dahulu. Pada mode klasik, di sini kita memiliki dua style. Yang pertama itu adalah absolute dan yang kedua adalah relatif. Perbedaannya adalah pada absolute ini adalah nilai real, nilai asli. Artinya, jika kita menaruh nilai 1 pada frekuensi, maka kita akan mendapatkan 1 branch. Jika teman-teman ingin 3 branch, maka teman-teman tinggal memasukkan nilai 3 pada frekuensi. Maka kita akan mendapatkan 3 branch. Jika ingin 10, maka teman-teman memasukkan nilai 10. Oke? Seperti itu. Jika ingin 5, teman-teman memasukkan nilai 5. Maka di sini akan ada 5 branch. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itu adalah absolute. Absolute itu nilai pasti, nilai real. Jika kita memasukkan 5, maka kita akan mendapatkan 5. Memasukkan 3, kita akan mendapatkan 3. Dan seterusnya, dan seterusnya. Absolute. Sedangkan untuk yang relatif, di sini belum tentu jika kita menambahkan atau memasukkan nilai 5, belum tentu teman-teman mendapatkan 5 branch ya. Justru di sini akan ada 3. Jika kita memasukkan 6, maka tidak ada perubahan. Kenapa? Karena nilai relatif ini itu dipengaruhi oleh besar dan panjang daripada parent-nya. Sebagai contoh, di sini saya tidak akan merubah nilai frekuensi, tetap 6. Teman-teman melihat di sini ada 3 dari branch, ya. Akan tetapi jika saya pergi ke parent-nya di sini pada trunk-nya dan saya perpanjang trunk-nya, maka teman-teman bisa melihat akan semakin banyak jumlah dari branch-nya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Semakin saya perpanjang, maka akan semakin banyak jumlah branch-nya. Oke. Kita akan kembali lagi ini ke posisi normal, yaitu 25 cm. Oke. Jadi nilai relatif ini itu dipengaruhi oleh panjang dan besar daripada parent ya. Tentu saja teman-teman juga bisa menambah nilai frekuensi ini seperti yang teman-teman inginkan. Tuh. Jadi intinya absolute itu nilai pasti, relatif itu nilai yang tidak pasti. Oke, kita akan balikan lagi ini ke 5. Kemudian kita akan masuk ke bagian orientasi. Pada orientasi kita memiliki 5 opsi. Di sini ada balance, ada alignment, offset, sweep, dan juga rules. Pada balance di sini, jika kita pergi ke top view, lalu saya akan ganti ininya ke absolute. Jika kita pergi ke top view, teman-teman bisa melihat sebaran daripada branch-nya, kelima branch-nya itu seimbang. Oke? Jadi tidak ada bagian yang kosong atau gundul dan tidak ada bagian yang lebih padat. Semuanya tersebar merata. Itu adalah balance.
Jika kita menonaktifkan balance, maka teman-teman bisa melihat tidak balance ya posisi dari branch-nya. Yang kiri lebih gundul, lebih kosong, sedangkan yang bagian kanan itu lebih banyak. Jadi kita akan mengaktifkan balance untuk kali ini. Lalu ini ada alignment. Alignment itu untuk merubah posisi daripada branch-nya, tapi kita akan non saja di sini. Kemudian ada offset. Untuk offset di sini jika kita rubah nilainya, ini berfungsi untuk randomness ya teman-teman, untuk mengacak. Jika kita nolkan offsetnya, teman-teman bisa melihat posisi daripada branch-nya itu sangat presisi ya, sangat seimbang. Dan akan sulit menemukan pola seperti ini di pohon yang asli. Oke. Pastinya setiap pohon itu memiliki keunikan. Jadi agar ini tidak terlihat begitu rapi gitu ya, maka kita akan menggunakan offset untuk sedikit memberi randomness pada objek pohon kita. Lalu di sini juga ada sweep, fungsinya hampir sama seperti offset untuk randomness. Lalu untuk roll ini berfungsi untuk rotasi biasa pada branch. Oke. Kita akan balikan lagi ini ke posisi awalnya. Oke. Kemudian di sini ada steps. Sebelum saya mengaktifkan steps, di sini perlu kita tahu bahwa letak dari branch kita yang tumbuh pada batang pohon ini, itu tumbuhnya secara acak. Oke? Tidak ada bentuk yang apa itu namanya? Terform gitu ya. Mungkin teman-teman tahu lah maksudnya. Bentuknya di sini spawnnya acak. Akan tetapi jika kita mengaktifkan step, di sini teman-teman bisa melihat branch kita itu spawn pada jarak-jarak atau posisi-posisi tertentu. Ini adalah steps. Steps atau juga group itu penyebutan yang sama. Saya akan menggunakan kata steps di sini. Di sini teman-teman melihat ada pada bagian step ya, pada bagian number, itu kita mengisi 5 steps. Yang artinya pohon kita itu akan memiliki 5 steps. Step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Dan jumlah daripada jumlah branch kita ini, 1, 2, 3, 4, 5, itu dipengaruhi oleh frekuensi di sini. Ya. Jika kita menambah frekuensi ini menjadi 10, maka teman-teman bisa melihat 5 steps, akan tetapi jumlah dari branch-nya itu 10. Oke. Ini 10 jumlah branch-nya dan step-nya itu ada 5. Jika teman-teman ingin membuat satu steps dengan 10 branch, maka kita tinggal ganti nilai branch ini, nilai number ini pada step menjadi 1. Maka kita hanya memiliki satu step saja, yang terdiri dari 10 branch. Jika teman-teman ingin membuat 2 step dengan masing-masing stepnya 10 branch, maka kita tinggal merubah nilai number ini menjadi 2 steps dan frekuensinya 20. Oke, maka kita akan mendapatkan 10 branch pada masing-masing steps. Seperti itu. Kita akan balikkan lagi ini ke posisi yang normal. Seperti ini. Atau mungkin saya akan 5 seperti ini ya. Pada step di sini kita melihat ada spread. Spread ini berfungsi untuk randomness. Jika kita melihat ini terlalu uniform ya, terlalu
bentuknya terlalu kaku. Jika teman-teman ingin sedikit ada perbedaan, maka kita bisa menggunakan spread ini. Seperti itu ya. Jadi agar stepnya tidak terlalu terlihat, karena ini stepnya terlalu perfect gitu ya, terlalu sempurna, maka kita bisa menggunakan spread ini untuk sedikit memberi randomness. Okay. Lalu di sini ada roll ini berfungsi untuk agar tidak terlalu gepeng ininya, akan terlihat seperti ini. Oke. Lalu di sini juga ada variansi plus and minus, dan ada curve editor yang sebelumnya sudah kita bahas pada episode 5. Oke, itu adalah mode klasik. Jadi yang paling penting pada mode klasik ini, semoga teman-teman mengerti perbedaan antara absolut dan relatif yang ini. Oke. Kita akan lanjut ke mode proportional. Pada mode proporsional ini, nilai number pada proporsional itu adalah relatif. Jadi nilainya tidak pasti. Jika kita mengubah ini menjadi misalkan 5 jumlahnya, maka teman-teman di sini akan mendapatkan tidak 5 ya, tidak 5 branch. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika teman-teman di sini ada 1, maka malah teman-teman akan mendapatkan 2. Jadi teman-teman sudah mengira bahwa number pada proporsional ini itu adalah relatif, bukan absolut. Kita akan menggunakan 3 seperti ini. Pada proporsional, ini berfungsi untuk mendistribusikan node atau branch secara acak pada parent ya teman-teman ya. Jadi berdasarkan besaran dan juga ukuran dari parent. Ini sama dengan relatif. Kemudian di sini ada jumble. Jumble ini berfungsi untuk memberi randomness pada pada branch kita. Seperti ini. Lalu di sini ada sweep. Seperti ini efeknya. Lalu di sini juga ada roll. Oke. Ini sama saja dengan opsi yang pernah kita bahas pada mode klasik. Kemudian di sini ada pivot split di sini ya. Jadi teman-teman bisa melihat ini untuk lagi-lagi untuk pengacakan daripada branch-nya. Pada proporsional hanya itu saja yang menjadi opsinya. Di sini ada number, ada jumble, ada sweep, ada rule, ada pivot split, ada align. Di sini ada individu dan juga group. Lalu di sini ada align. Jadi itu untuk proporsional cukup cepat karena proporsional ini bagus untuk mendistribusikan branch kita terhadap besar dan juga panjang daripada trunk. Jadi jika suatu hari atau suatu saat teman-teman perpanjang dari trunknya, maka secara otomatis jumlah branch ini juga akan mengikuti semakin banyak, itu ya. Jadi proporsional itu fungsinya seperti itu. Lalu kita akan lanjut ke proportional steps. Proportional steps itu memiliki fungsi yang hampir sama dengan proporsional, yang artinya nilai number ini itu relatif, bukan absolut. Jadi berapapun nilai yang kita masukkan, belum tentu jumlah dari branch-nya akan sama seperti nilai yang kita masukkan. Di sini ada jumlah step-nya, ada 1. Jika kita klik 2, maka di sini ada 2. Dan nilai step ini juga absolut ya. Nilai step ini relatif, bukan absolut. Jadi kita memasukkan 5, maka teman-teman
akan mendapatkan bukan 5 steps. Tapi intinya step ini sama dengan yang klasik di sini ya. Jadi untuk memberi steps. Di sini step untuk jumlah stepnya. Di sini ada step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, step 6. Lalu untuk per stepnya itu kita lihat untuk nilai number stepnya itu ternyata absolut ya teman-teman. Di sini jika kita memasukkan 2, maka teman-teman bisa melihat ada 2 branch per stepnya. Oke? Ada 2 per stepnya. Jadi untuk proportional step, nilai step ini itu relatif, sedangkan yang numbernya itu adalah absolut. Jika teman-teman ingin per stepnya ada 3 branch, maka kita tinggal memasukkan nilai 3, maka kita akan mendapatkan 3 branch per stepnya. Seperti itu. Lalu untuk offset ini sama seperti sebelum-sebelumnya. Untuk seperti ini, lalu roll juga. Jika kita lihat dari atas, akan seperti ini. Oke. Kita kembalikan lagi ini ke seperti semula. Lalu di sini jumble untuk di sini tidak mengalami apa-apa ya. Oke, kita nolkan saja kalau begitu. Lalu sweep ini juga untuk randomness. Roll juga sama di sini. Oke. Bedanya rule yang per step dengan rule yang bawah. Rule yang bawah itu akan merotasi seluruh daripada branch kita. Sini, maka pola rotasinya akan sama. Akan tetapi rule pada per step itu hanya mempengaruhi stepnya. Jadi teman-teman bisa melihat. Oke ya, seperti ini. Itu adalah proportional step. Sekarang kita lanjut ke absolute. Oke. Di sini sudah pernah kita bahas pada klasik absolute. Pasti teman-teman juga akan cepat mengerti tentang absolute ini, mode yang ini. Jika teman-teman menginginkan pohon yang memiliki jumlah branch secara spesifik, maka absolute bisa menjadi opsi yang tepat ya untuk teman-teman. Jadi fungsi mode ini untuk membuat jumlah node atau branch tepat seperti yang teman-teman inginkan. Jika teman-teman ingin 5 branch, maka kita memasukkan 5 branch. Seperti itu ya, maka kita akan mendapatkan 5 branch. Jika kita menginginkan 3, maka klik 3, kita akan dapat 3. Akan tetapi, jika kita memperbesar atau memperpanjang parent-nya di sini, maka jika 100 gitu ya, maka teman-teman tetap akan mendapatkan 3 branch. Oke? Seperti itu. Jadi nilai ini nilai pasti, tidak akan berubah. Kita akan balikan lagi. Generation. Oke, seperti ini. Jadi numbernya ini adalah nilai absolute, nilai real. Lalu di sini ada jumble, seperti biasa. Ada sweep, ada rule, vapor split, align, dan yang lainnya yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu kemudian ada absolute steps. Absolute step ini nilainya absolute dan kita juga akan mendapatkan steps. Di sini jika saya menginginkan 5 steps, maka kita merubah nilai step ini menjadi 5. Maka teman-teman akan mendapatkan 5 step dan setiap stepnya itu ada 1 branch. Oke. Di sini per stepnya ada 5.
1, 2, 3, 4, 5. Dan per stepnya itu ada 1 di sini ya. Number of stepnya 1. Jika teman-teman menginginkan 5 branch per stepnya, maka kita tinggal isi 5. Oke, maka kita mendapatkan 5 branch per stepnya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kalau di sini ada spread, ada ini ya, seperti biasa. Spread ini untuk randomness. Ini terlalu perfect ya stepnya. Jika teman-teman menginginkan randomness, di sini ada spread. Lalu ada jumble, ini tidak mempengaruhi apa-apa. Ada sweep, ini untuk randomness. Ada roll untuk rotasi daripada branch-nya. Oke. Lalu kita akan masuk ke pilotaxi. Jadi pilotaxi ini bagus untuk sebenarnya untuk membuat daun ya. Daun-daun atau bentuk-bentuk yang spiral. Di sini jika saya pergi ke Google, lalu saya search yang namanya, kita lihat leaf, pilotaxi seperti ini. Kalau kita ke image, maka bentuk dari pilotaxi ini akan seperti ini. Oke? Bentuknya akan spiral ya. Ini adalah bentuk daripada pilotaxi. Seperti ini. Jadi di sini ada bentuk yang spiral yang sangat bagus dan juga tertata. Jika teman-teman ingin membuat pohon yang seperti ini, maka menggunakan pilotaxi adalah keputusan yang tepat. Pada pilotaxi, di sini ada berbagai macam properties, ada arrangement, ada style, ada seperti ini, lalu ada node-nya juga ada seperti ini. Kita akan mulai dari style terlebih dahulu. Untuk style, jika kita klik di sini ada berbagai macam opsi. Kita mulai dari yang pertama yaitu opposite disticus. Jika kita melihat opposite disticus, fungsi dari style ini adalah memberi branch kita dalam bentuk yang paralel. Sini, branch kita bentuknya paralel, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Itu adalah bentuk dari opposite disticus. Jika kita mengganti ini menjadi opposite DQ set, di sini teman-teman akan memiliki pola yang sama seperti disticus, akan tetapi per step-nya itu akan saling menyilang ya, atau saling berlawanan. Di sini yang ini kiri kanan, lalu yang step yang keduanya depan belakang, lalu atasnya kiri kanan lagi, atasnya lagi depan belakang. Itu adalah mode opposite DQ set. Kemudian di sini ada opposite saja. Untuk opposite ini gabungan dari opposite disticus dan juga opposite DQ set. Kita bisa melihat ada beberapa step yang paralel dan ada beberapa step yang sedikit bervariasi ya. Di sini. Ini tidak begitu depan belakang, akan tetapi agak sedikit menyerong. Tuh, tapi polanya itu sama seperti gabungan dari DQ set dan disticus. Kemudian ada alternating disticus. Oke, ini untuk perbedaannya adalah jika opposite disticus itu paralel, artinya dia kiri kanan itu ada per stepnya. Sedangkan untuk alternating disticus itu kiri kanan akan tetapi yang posisi yang bersebelahannya itu tidak ada. Oke? Di sini
ada, di sini nggak ada. Di sini ada, di sini nggak ada. Di sini ada, di sini nggak ada. Di sini ada, di sini nggak ada. Akan tetapi posisinya sama ya. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Sedangkan untuk alternatingnya saja, ini lebih ke hampir sama seperti opposite di QSet. Di sini ada kiri, yang harusnya ada kanan ini nggak ada. Lalu di sini ada depan, dan belakangnya nggak ada. Yang ini kanan, kirinya nggak ada. Dan seperti itu, dan seperti itu. Oke. Lalu di sini ada world. World ini seperti gabungan dari keseluruhan yang ada di sini. Oke. Di sini ada internode length. Internode length ini berfungsi untuk memberi jarak antar steps. Di sini step 1, step 2, step 3, step 4. Dan setiap step itu memiliki jaraknya masing-masing. Maka internode ini berfungsi untuk memberi jarak atau memberi, menambah atau mengurangi dari jarak per stepnya. Lalu di sini ada spread. Spread ini untuk agar posisinya tidak begitu perfect gitu ya. Maka ada spread. Lalu ada spiral. Di sini jika teman-teman merasa bentuknya terlalu perfect, maka bisa menggunakan spiral. Seperti ini. Ya. Lalu di sini ada limit. Limit ini adalah step ya. Jika teman-teman menginginkan 2 step, di sini saya akan spreadnya nolkan. Jika saya mengubah limit ini menjadi 2, maka teman-teman akan melihat akan ada 2 step. Oke. Jika menginginkan 5 step, maka 5. Maka di sini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini jika saya menggunakan opposite di stickers, lalu saya menambah jumlah atau memperketat nilai stepnya seperti ini. Seperti itu, lalu saya menggunakan spiral, maka teman-teman bisa melihat bentuknya spiral lah. Ya, ini spiral. Ini sama seperti bentuk yang ada di sini. Oke. Itu adalah pilotaksi. Sekarang kita lanjut ke bagian interval. Untuk interval ini mirip dengan proportional step. Dia menempatkan beberapa node atau branch menjadi group ya atau step. Dan sedikit random. Di sini saya memberi misalkan kita lihat satu countnya 1, maka teman-teman bisa melihat hanya ada 1. Jika kita melihat 2, jadi count ini adalah jumlah node atau branch per step. Jika kita menginginkan per stepnya ini 1, maka kita bisa mengubah count ini menjadi 1, maka dia akan mendapatkan 1 branch per step. Ini adalah jumlah stepnya, frekuensi. Nilai step pada frekuensi ini adalah nilai relatif, bukan absolut. Jika kita menambahkan nilai 3, belum tentu kita mendapatkan 3 step. Bahkan di sini ada 6 step, sangat banyak. Jadi nilai frekuensi ini relatif, sedangkan yang count ini adalah nilai absolut. Jika kita menginginkan misalkan ada 5 branch per stepnya, maka kita memasukkan nilai 5 pada nilai count, maka kita bisa mendapatkan 5 branch per stepnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi frekuensi ini nilai relatif, sedangkan yang count ini nilai absolut. Lalu di sini ada sweep. Ini sweep untuk sedikit random. Lalu ada spread. Spread ini seperti biasa untuk seperti ini.
Lalu spiral ini untuk memberi randomness, karena di sini terlalu perfect, maka kita bisa sedikit memberi spiral. Seperti itu. Oke. Lalu di sini ada limit juga. Limit ini berfungsi untuk hampir sama seperti frekuensi. Jika kita menginginkan misalkan 3 step, maka kita mengisi limit ini menjadi 3, maka kita akan mendapatkan 3 step. 1, 2, 3. Oke, seperti itu. Jika 1 step, maka limitnya 1 kan 1 step. Jika menginginkan 2 step, kedua. Oke. Itu adalah limit. Kita akan balikan lagi ini ke 50. Lalu di sini ada align yang sama seperti yang sudah kita bahas. Lalu di sini ada balance. Jika teman-teman misalkan spiralnya ini 0, lalu kita aktifkan balance, maka akan menutup bagian yang kosong yang di sini ya. Oke. Seperti itu. Itu adalah interval. Selanjutnya adalah bifurcation. Oke. Bifurcation. Jadi bifurcation ini gampangnya adalah jika saya memiliki notepad di sini sebentar. Saya akan membuka Paint. Ini untuk sedikit mendemonstrasikan fungsi dari mode bifurcation. Jika misalkan teman-teman memiliki misalkan ini batang pohon ya. Ini batang pohon. Lalu pada batang pohon itu teman-teman memiliki branch atau dahan yang sedikit menekuk seperti ini misalkan. Nah, seperti ini. Atau misalkan ada 2 lagi seperti itu. Misalkan di sini juga ada seperti ini. Maka bifurcation ini itu akan menambah a branch sesuai dengan di mana lekukan itu terjadi. Di sini kita melihat ada lekukan yang begitu tajam. Maka jika kita menggunakan bifurcation, maka dia akan tumbuh di sini. Oke. Di sini juga ada lekukan, di sini. Di sini juga ada lekukan, maka akan di sini, dan seterusnya, dan seterusnya. Seperti itu ya. Ini juga sama seperti trunk. Jika kita memiliki, misalkan ini batang pohon, itu agak sedikit meleot seperti ini, gitu ya. Juga seperti ini. Maka bifurcation mode ini, dia akan tumbuh di bagian yang saling melengkung seperti ini. Gitu ya. Seperti ini juga ada, sini juga ada, sini juga ada, sini juga ada. Oke, seperti itu. Itu adalah fungsi dari bifurcation. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan kita nolkan, kita satukan saja di sini ya. Di sini saya memiliki branch, misalkan saya akan menggunakan absolute 1 di sini. Lalu saya akan menambahkan branch 1 lagi. Dan branch yang ini itu saya ganti modenya menjadi bifurcation. Oke, lalu thresholdnya mungkin jangan terlalu banyak. Atau di sini teman-teman bisa melihat branch yang kedua yang menggunakan mode bifurcation itu tumbuh lebih banyak pada area yang memiliki lekukan tajam ya. Di sini ada lekukan, di sini juga ada lekukan, dia tumbuh. Lalu apalagi di sini ada curve, dia banyak. Lalu di sini juga ada lekukan, bagian sini dia tumbuh. Pada bifurcation di sini ada threshold. Semakin banyak atau semakin tinggi kita memberi nilai threshold, maka jumlah branch yang tumbuh pada batang pohon ini akan semakin berkurang. Jika saya ganti nilainya ini menjadi 5, maka tidak ada. Jika 3, masih tidak ada. Jika 2, maka akan seperti ini ya. Oke. Ini 2. Dan nilai threshold ini adalah relatif, bukan absolute.
Kita lihat di sini dia tumbuh pada bagian yang memiliki perubahan posisi yang sangat tajam. Lalu di sini ada spacing. Seperti itu ya, jika saya menggunakan 1, maka spacing ini seperti memotong branch-nya agar tidak terlalu banyak. Seperti itu. Lalu di sini ada balance, seperti biasa namanya juga balance untuk membalancekan yang tidak balance. Di sini ada locality, seperti itu. Ini untuk randomness. Di sini ada align dan yang lain sebagainya. Semoga teman-teman paham fungsi dari bifurcation ini. Oke, saya akan hapus ini. Lalu kita akan lanjut ke mode yang float. Oke. Float ini adalah mode di mana branch akan tumbuh pada bagian batang pohon yang dimensinya itu lebih besar. Jadi jika kita melihat di sini pada float, itu kita diberi nilai absolut atau relatif. Artinya kita bisa menggunakan kedua nilai ini bersamaan ataupun salah satunya. Di sini saya akan menggunakan nilai absolut saja. Oke, maka nilai float ini akan seperti ini. Semakin banyak saya menambah nilai absolut, di sini ada 35 branch. Ada 35 branch dan di sini pastinya akan ada 35 karena kita menggunakan nilai absolut. Dan jika diperhatikan, teman-teman bisa melihat branch yang berada di bawah itu cenderung memiliki proporsi atau jumlah yang lebih banyak daripada yang di atas. Kenapa? Karena float ini itu hanya akan tumbuh lebih sering pada batang pohon yang parent-nya itu lebih besar ya. Di sini teman-teman melihat bahwa parent-nya atau batang pohonnya itu besar pada bagian bawah dan semakin ke atas semakin mengecil. Oleh sebab itu, tumbuhnya batang atau branch pada bagian bawah itu akan lebih sering daripada bagian atas. Itu adalah mode yang float. Untuk yang float, di sini cuma ada 2 setting saja, absolute dan juga relatif. Kemudian yang terakhir itu kita memiliki parent. Parent ini sebenarnya saya sangat jarang ya menggunakan parent, bahkan hampir sama sekali saya tidak menggunakan parent. Jadi parent ini intinya menambahkan jumlah node atau jumlah branch itu berdasarkan origin daripada parentnya. Di sini kita melihat ada trunk dan branch. Dan branch ini tumbuh di origin daripada trunk. Origin dari trunk itu berada di bawah sini ya, titik tengah pohon. Jadi jika kita mengubah nilai absolut ini menjadi misalkan 2, saya tidak tahu ini apa yang terjadi, tapi ini sangat aneh ya. Atau misalkan kita menggunakan trunk, lalu kita menggunakan parent, di sini kita melihat ada 1 trunk. Jika kita menambah ini menjadi 2, maka teman-teman melihat akan ada 2 trunk. Oke? Seperti itu. Jika kita menginginkan 3 trunk, maka di sini akan ada 3 trunk. Mungkin ini berfungsi untuk split ya, tapi kita akan membicarakan metode split yang lebih advance-nya di video selanjutnya. Jadi itu dia fungsi dari parent untuk menambah jumlah ini ya, node. Dan kita sudah membahas mode ini secara full, mulai dari klasik hingga parent. Semoga teman-teman terbayang dan juga paham fungsi dari setiap node-nya, dari setiap mode-nya di sini.
Jika ada pertanyaan, silahkan untuk komen di deskripsi atau join Discord kami di link deskripsi. Jadi itu saja, karena sudah terlalu panjang juga video pada episode 6 ini. Kita sudah membahas secara detail tentang fungsi dari generation mode ini. Oke. Pada video tutorial selanjutnya kita akan membahas secara detail tentang yang ada di sini. Ada spine, ada force, ada shape, skin, sampai dengan mungkin segmen atau UV ya. Sampai dengan segmen. Dan saya kira ini akan dibagi menjadi 2 part karena begitu banyak ya. Dan syukurnya pada bagian generation ini kita sudah bahas. Dan video selanjutnya tinggal kita menambahkan mulai dari spine hingga hand draw. Oke, kita akan bagi ini menjadi 2 part. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Farhan. Bye-bye.